Direktur Rumah Sakit RSUD Ciawi ya, dan semua staf dan para dokter yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbaral umura bihikmatih wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min da'watin la yustajabu lah. Amin. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bapak sekalian yang saya hormati. Persiapan Ramadan kita sangat berkaitan dengan sholat kita. Tidak bisa terpisah dengan Ramadan dan sholat. Kalau dikatakan kenapa kita berpuasa, banyak kita kalau sholat ya'ti ala nasi zamanun yusalluna wa yusallun, nyambung. Nanti satu zaman banyak orang sholat tapi tidak sholat. Sekarang banyak orang puasa gitu. Kam min shaimin, banyak orang puasa tetapi tidak dapat apa-apa kecuali ju' wal atos. Dikatakan kecuali hanya lapar dan haus. Salat ada gagalnya, puasa ada gagalnya. Sampai sekarang kita salat kita nggak tahu caranya bagaimana agar tidak gagal. Yang kedua, puasa kita tidak ada cara sampai sekarang. Kita hanya puasa saja tapi dapatnya ju' wal atos. Gagal lagi sebenarnya itu. Laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis sama. Kata Rasulullah, laula anna syayatina, kalaulah syaitan itu tidak mengerumuni hati Bani Adam, lanadharu, pasti ia mampu melihat alam malakut yang turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Turunnya malaikat turun itu bisa dirasakan. Makanya kenapa? Jagalah di bulan-bulan ganjil. Sampai Rasul mendapatkan petunjuk itu sampai lupa ganjilnya jam berapa, disengaja sama Allah. Kalau ganjilnya 21, wah udah ketahuan, orang nunggu pas 21-nya. Ternyata Nabi dibuat lupa sama Allah, apa 23 ya? Apa 25 ya? Sampai 27 gitu kan, sampai 29. Tapi sekarang pengertiannya itu sampai sekarang belum ngerti sampai sekarang. Kenapa? Yuk kita kembalikan kepada pengertian tentang khusyuk. Contoh, Allah turunkan rasa tenang di hati. Ini pun kita nggak mau belajar. Kenapa kita nggak tahu bagaimana huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin? Allah turunkan sakinah hari ini, detik ini di dalam hati orang beriman, terasa. Berpuasa pun sama. Berpuasa hari ini kita tunggu, kita jaga sampai jangan tidak boleh berbicara yang kasar, tidak boleh ada jorok, tidak boleh ada yang rafat, tidak boleh ada perbuatan maksiat segala macam. Kita jaga. Puasanya itu kapan sih? Kalau sholatnya itu kapan sih? Begitu niat Allahu Akbar 2 rakaat. Selama 2 rakaat itulah kita itu sholat. Setelah sholat bukan sholat lagi, tapi dampaknya setelah sholat. Kapan sih puasa itu? Begitu kita niat puasa, sejak saya puasa itu menahan diri. Menahan dari apa? Prosesnya adalah tidak makan, tidak minum. Lalu apa? Pembersihan jiwa.
Apa rasanya orang yang bersih jiwa itu? Engkau akan merasakan ketika berpuasa. Puasa itu menahan hawa, menahan marah. Aku tidak boleh marah. Ini saim kata. Aku lagi puasa nih, jangan marah, tahan, jangan marah. Berarti kan dilarang marah. Sama dengan umroh, haji. Begitu baju ihram, menggunakan baju ihram, maka baju pengharaman. Pengharaman dari apa? Rofas, ngomong jorok, ngomong nggak bener, teriak, marah. Sama, proses spiritual yang tidak pernah kita masuki. Kadang saya tiba-tiba bersyukur ketika ada corona ini. Saya cerita sama teman-teman, kok bersyukur Pak Abu? Capek aku melihat banyak orang umroh, begitu banyaknya, begitu penuhnya orang haji. Kata Rasulullah, rombongan haji itu banyak, tapi yang berhaji hanya sedikit. Yang sholat itu sedikit, kata Nabi, tapi yang khusyuk lebih sedikit. Nah kan saya bilang, ya Allah, yang haji itu banyak, babalatak, tetapi yang berhaji itu sangat sedikit. Rombongannya banyak, rombongan haji banyak sekali, tapi yang berhaji, kata Nabi, hanya sedikit. Maka hari ini kita akan sambungkan persiapan puasa kita, persiapan di mana kita akan diam, yang hidupkan batin kita. Di saat berpuasa kita dibantu untuk tidak makan, keinginan ditutup, marah ditutup, berpikir yang tidak baik bertutup, lalu terdiam. Ada apa di situ ketika diam? Kalau boleh ekspresikan, itu mirip dengan meditasi. Mirip, maaf, tidak sama. Maksud saya hanya gampangkan saja. Kalau saya diam begini, saya diam, tidak bicara jorok, tidak boleh nakal, tidak mohong, tidak menipu, tidak, pokoknya diam. Saya ini saim. Mirip sholat. Terdiam. Ngapain puasa itu? Laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanadharu. Tujuannya untuk melihat malakutis sama. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ia mampu menangkap petunjuk itu dari langit. Berupa apa? Wal i'lamus sari'ul khafiyyu. Orang yang sudah bersih hatinya, ia mampu menangkap petunjuk. Inilah tujuan pertama kita untuk mendapatkan berpuasa, untuk dapat petunjuk. Petunjuk apa? Turunnya malaikat membawa rahmat. Apa itu rahmat? Itu apa sih ya Rasul? Sampai sekarang kita mudah-mudahan tanimu doa inda riqati fa innah rahmat. Apa itu rahmat? Segera berdoa di saat hatimu setelah puasa itu terasa hatimu melunak. Sensitif. Hatinya lembut. Habis puasa itu hatinya sensitif, lembut. Kata Nabi, "Iltanimud du'a inda riqqati fa innaha rahmat." Rahmat itu ada getarannya, yaitu hati yang tadi keras. Setelah puasa, dia melunak. Terasa tuh. Hari pertama puasa itu melunak. Pertama dilunakkan emosinya, ditahan dulu. Itu kita paksain dulu. Amarahnya ditahan dulu. Sampai ada Allah melunakkan hatimu sehingga amarahmu turun. Yang diturunkan oleh Allah. Seperti apa ya Rasul? Qala idza dakhala nurul qalba insaraha wan fasaha. Kata Nabi, jika cahaya itu masuk dalam hatimu setelah berpuasa, itu ada cahaya masuk, engkau merasakan insarah,
hati tiba-tiba tenang, lapang sekali. Sangat lapang. Terasa di sini. Summa talinu juluduhum wa quluhum. Kemudian melunak hati itu. Orang berpuasa itu targetnya melunak hati hari pertama. Langsung. Mari kita buktikan. Kenapa saya berpuasa nggak bisa, Ustaz? Qala, kata Nabi. Idza dakhala nur qalba insaraha wa nafasaha. Pertama di sini Rasulullah mengatakan lapang dulu. Setelah lapang itu terasa bagaimana? Ruhmu berjalan ila daril khulud. Ketika hambatan dari hawa nafsu tadi, baik puasa, baik sholat, umroh dan haji, ketika dibuka hatimu, Allah menjawab, al-inabatu ila daril khulud. Ruhmu dibawa ila daril khulud, menuju Allah. Said Qutb mengatakan silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Khusyuk itu silatun, nyambung, waliqa, ketemu, bainal abdi wa rabbi, antara seorang hamba dan Tuhannya, rasa ketemu. Seorang laki dan perempuan sebelum menikah sudah ada perasaan yang sama, saling menggetarkan cinta dan cinta. Bainal mutabatina ini antara roh batin. Nah, ilmu bainal mutabatina ini nggak pernah ada kajiannya berpuluh-puluh tahun, dan kita kurang mendengarkan cerita itu. Tetapi kita bercerita tentang kekasih, tentang kasmaran, bisa bercerita dengan sangat lantang dan jelas. Aku sangat mencintai dia. Kenapa tidak sekaligus tiga? Gak bisa. Kata Nabi, cinta itu tidak bisa diduduki oleh 2 orang, atau 3 orang, atau 4 orang. Cinta itu hanya diturunkan kepada satu jenis manusia yang sangat dicintainya. Bahkan Nabi mengatakan, aku bisa adil, tapi ini saya tidak bisa adil. Karena cinta itu tidak bisa dibagi. Kalau ngasih makan 4 orang, saya bisa adil. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Bisa adil. Tapi cinta, saya tidak bisa adil. Makanya pernikahan itu kata Nabi, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Tapi engkau tidak akan bisa adil. Hanya satu pasti yang kau cintai. Ini cerita tentang masalah perasaannya cinta ya. Saya cerita itu aja dulu. Nyambungin kemana? Juga sama. Tauhid juga sama. Nah, kenapa di sana syirik? Dilarang syirik. Berdua, mendua, bertiga, memempat, melima. Gak bisa. Hati ini, di sini tempatnya Tuhan, tempatnya Allah, yang tidak bisa dibagi. Kembali lagi. Tujuan puasa, tujuan sholat, tujuan haji adalah ditariknya ruhmu oleh Allah menuju Allah. Al-inabatu ila daril khulud wa tajafi an daril ghurur wa ta'ahubu lil maut qabla nuzulil maut. Ini yang jarang kita dengar sampai sekarang. Sholat ya sholat aja seperti kita biasa sholat. Puasa ya puasa saja seperti kita puasa. Untuk apa puasa itu? Laqiya Rabbah. Tujuan puasa itu apa sih? Laqiya Rabbah. Ketemu Allah. Kapan ketemunya? Masih saja kita membahas ketemunya nanti di akhirat. Itu saja yang membuat blocking kita itu. Nanti saja, nanti kalau udah mati. Kita tidak perlu lagi. Kita perlunya sekarang ketemu Allah itu. Salat itu artinya ketemu kapan? Silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Kalau sekarang tidak bisa dilihat, iya, setuju saya. Karena la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar
Wa huwal latiful khabir. Allah tidak bisa dilihat oleh mata telanjangmu, tetapi Allah melihatmu. Apa artinya Allah melihatmu? Alladzi yaraka hina taqumu. Ia melihatmu sekarang di saat kau berdiri salat. Berarti dilihat Allah sekarang. Tapi matamu tidak mampu melihatnya. Tapi dilihat, iya. Kapan? Sekarang. Bukan dilihat di akhirat. Ketemu dong saya, ketemu. Tapi mataku buta. Orang buta itu mampu menangkap dengan hatinya, dengan perasaannya. Aku buta nih, tapi aku merasakan cintanya. Di mana? Falyushahid biqalbi. Lihatlah pakai hatimu. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah sekarang. Di saat kau sholat diturunkan sakinah. Di saat sholat itu aku merasakan Allah hadir di hadapanku. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Ia melihatmu hina taqumu, di saat sholat. Aku dilihat ya Allah. Walaupun mataku tak mampu melihatnya, tapi hatiku merasakan ketika kehadiran Allah, aku merasakan. Apa fungsinya puasa? Yang pertama adalah ada dua kebahagiaan kata Nabi. Di saat iftar, saat berbuka puasa, saat makan. Yang kedua apa ya Nabi? Laqiya Rabbah. Farhatani, dua kebahagiaan. Kebahagiaan kita lapar, tiba-tiba dikasih makan, senang, hati senang, bahagia. Tapi tidak itu yang paling hebat. Apa ya Rasul? Sekarang ketika kamu habis buka puasa, terasa enggak? Laqiya Rabbah. Terasa tidak laqiya? Laqiya liqa. Sekarang. Hari ini Pak Abu bisa enggak laqiya Rabbah? Bisa. Harus mengatakan bisa. Selama ini kita di blocking dengan orang-orang yang sesat. Oh susah, oh nggak bisa, oh nggak mungkin, aku suka lamun. Terus kalimat-kalimat untuk menjauhkan dari Allah, itu bahasa-bahasa yang menyesatkan. Aku bisa. Aku bisa takbir Allahu Akbar. Saya melatih anak-anak SMP di kelas 1. Sudah mulai bagus sholatnya. Saya tanya, kamu dilihati Allah? Nah, bisa. Karena polos, nggak ada yang nanya. Orang tua, orang dewasa, gimana caranya? Anak kecil enggak. Kau rasakan ketika takbirmu begini. Allah melihatmu, matamu tidak bisa lihat. Tapi Allah melihatmu. Anak yakin, tunduk sempurna, tumaknina sempurna. Dia mengatakan, Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni. Ustaz Abu tidak melamun. Kenapa tidak melamun? Aku berbicara kepada Allah, ya Allah maafkan saya. Bisa, bisa. Kata siapa nggak bisa bilang maafkan saya ya Allah? Kenapa bisa? Aku banyak dosa. Maafkan saya, Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afani. Wallahi, saya bilang ke anak-anak, wallahi Ustaz Abu tidak melamun. Wallahi Ustaz Abu tidak melamun. Allahu Akbar. Wallahi Ustaz Abu tidak melamun. Saya bicara langsung kepada Allah. Kembali kepada puasa. Apa tujuannya puasa itu? Laqiya Rabbah. Kalau kita tanya, apa tujuan puasa? Bingung. Menahan lapar dan haus. Kam min shaimin. Berapa banyak yang saum, tetapi tidak merasakan apa? Hanya apa dapatnya? Ju, lapar, wal atas,
Jadi lapar dan haus. Ini yang terjadi. Oh gagal dong. Iya gagal. Karena tujuannya nggak sampai. Baik, kita coba puasa kita hari ini. Kita coba puasa. Puasa tapi dalam ekspresi saya menahan hawa. Ekspresi saya silatun. Sekarang saya akan berpuasa hari ini. Saya hanya mencontohkan saja tentang sikap berpuasa. Saya tidak ada perasaan jelek di hati. Tidak ada perasaan jorok di hati. Tidak ada keinginan berbuat yang tidak baik. Bagaimana caranya? Silatun, nyambung. Waliqaun, ketemu. Bainal abdi wa rabbi. Ku pertemukan batinku dan batin Allah. Bainal mutabatina ini. Antara dua batin. Baik, saya punya batin. Istriku punya batin. Pertemuan saya dengan istriku sebelum ketemu, sudah ketemu dua batin ini. Jauh-jauh jaraknya antara Madura ke Jawa, kan gitu. Ketemu kepada satu orang ini, mempertemukan dua batin ini. Jauh-jauh ketemu calon mertua, hanya ingin mempertemukan batin. Dan saya bicara, batinku dengan batinnya Erlinda sedang bertemu, tolong diresmikan. Sudah ada. Batinku dan batin Allah sudah ada. Apa? Iman. Kenapa? Tolong ajari aku sholat. Batinku dan batin Allah sedang berpadu cinta. Saya selalu bergetar nih sebut nama Allah. Iya, hanya orang yang bergetar dan cinta yang saya ajari sholat. Kalau kita terbalik, orang sholat tapi tak cinta. Orang nikah tapi tidak punya perasaan cinta. Bagaimana sholat? Sebelum saya ajari kemarin anak-anak, terburu-buru sholat. Begitu cepatnya mereka. Begitu duduk cepat sekali. Nah, yuk kita hubungkan batin kita dengan Allah. Sama mama kangen gak? Ya, itu namanya batin. Sama papa kangen gak? Iya, pengen pulang rasanya. Pengen ke Allah, pengen ke mama, pengen ke papa. Sama perasaannya. Oh bisa dong anak kecil? Bisa. Anak kecil punya cinta kepada ibu dan bapaknya. Kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Allah pun memperumpamakan dengan cinta kepada abah. Kadzikrikum, seperti rindu, ingat kepada abamu. Kata Allah, kepadaku au asyadda dzikra. Syadid itu gini, terkunci sama Allah itu. Sudah ada itu, ada salat. Makanya yang sholat hanya untuk orang beriman. Yang tidak beriman tidak boleh sholat. Yang munafik tidak boleh sholat. Iyyakum wa khusyun nifaq. Kenapa tidak boleh sholat orang munafik? Antarul jasada khosyian. Luarnya sholat, batinnya tidak. Allah tidak mau sholat lahiriah. Harus muncul dari batinnya yang diekspresikan dengan gerakan dan bacaan sholat. Akibatnya apa? Kamin. Berapa banyak orang yang sholat, yang qiyam, yang berdiri. Tetapi dapatnya apa? At-ta'abu wan nasab. Capek dan penat. Orang munafik kok sholat? Ya capek. Orang munafik kok sholat? Ya melamun. Orang munafik kok puasa? Ya lapar dan haus, capek. Dan tidak ada hasil. Di akhir-akhir Ramadan gak ketemu apa-apa. Dapatnya apa? Ju' wal atos. Ju' wal atos. Berapa puluh tahun jadi orang Islam, kita tidak pernah merasakan. Kenapa sahabat Nabi yang baru masuk Islam langsung dapat? Baru masuk Islam, belum belajar Islam, yang diajarkan apa? Tauhid.
Percaya dulu. Kenapa percaya dulu kepada Allah? Kenapa ini penting? Agar engkau tidak munafik. Kenapa qul huwallahu ahad sampai ada seorang sahabat yang sholatnya hanya mengucapkan setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Diulang-ulang, dijadikan wirid. Wirid apa? Wirid tauhid. Kuat. Qul huwallahu ahad. Ahad. Sayyidina Bilal itu kuat, dipukulin sampai hancur badannya untuk mempertahankan imannya. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Di dalamnya dikuatkan ahad, 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 ahad. Ketika perang Badar, bukan Allah Akbar, ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Kekuatan ahadun ahad menggetarkan jiwa, meluluh lantakkan jiwa-jiwa orang yang split, orang yang kafir dan munafik. Kenapa ini tidak dimulai dari awal? Kita mulai sekarang, seolah-olah kita sekarang masuk Islam sekarang. Mulai dari mana? Ya Huzaifah, beliau mengatakan kepada Sayyidina Huzaifah, iyyakum wa khusyu'un nifaq, waspadalah dengan khusyuk nifaq. Lalu beliau mengatakan juga kepada kita, Huzaifah berkata, hati-hati, waspada, di kiri kanan kita ini dalam sholat itu banyak orang nifaq. Apa nifak itu? Antarul jasada khasyian. Tampak lahiriahnya sama dengan kita. Bacaannya sama. Gerakannya, rukunya sama dengan Nabi. Itidalnya persis seperti Nabi. Karena yang jadi imam adalah Nabi. Dia ngikuti saja. Sujudnya sama dengan Nabi. Hatinya tidak khusyuk. Kenapa disepelekan kalimat khusyuk ini? Ini wajib hukumnya. Kenapa disepelekan? Karena tadi. Karena info pengetahuan tentang khusyuk ini dihilangkan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Makanya sungguh bahagia orang beriman itu. Makanya yang sholat itu hanya orang beriman. Orang munafik tidak boleh sholat. Iyyakum khusyuk nifaq. Waspadalah kalian dengan khusyuk nifaq. Kata Huzaifah, sahabat Nabi yang terbaik. Mudah-mudahan dengan dalil ini kita terkejut. Ya. Lalu ada seorang sahabat baru masuk Islam, Sayyidina Huzain bin Munzir. Bersahabatan Rasulullah dengan orang kafir itu. Sahabat dekat, teman gitu. Boleh nggak dengan orang kafir? Boleh. Rasulullah bersahabat dengan Sayyidina Huzain bin Munzir. Ya Huzain, apa sih yang kau sembah selama ini? Gitu. Aku menyembah yang di atas langit. Fisama. Satu itu. Tapi saya juga nyembah Tuhan-Tuhan yang ada di bawah, di bumi. Kalau sekarang mungkin dewa-dewa gitu kali ya. Ada Tuhan yang widiwasa, Tuhan tertinggi. Ada Tuhan-Tuhan yang ada di bumi ini. Kadang aku kalau perlu ya kadang ke langit. Yang Tuhan yang di langit. Tapi kebanyakan saya Tuhan-Tuhan yang ada di gini. Tapi kenapa kau nyembah patung itu? Ma na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Aku enggak nyembah patung, tapi tetap saya menyembah Tuhan-Tuhan yang mewakili Tuhanku yang banyak ini gitu. Setelah itu kata Rasulullah, ya Husain, nanti kalau kamu udah masuk Islam, nanti tak ajarkan ilmu. Sederhana sekali ilmu itu. Sudah, setelah masuk Islam, nggak tahu di mana masuk Islamnya, ceritanya nggak ada di situ. Kemudian Rasulullah datang ke Rasulullah. Jadi Sayyidina Husain bin Munzir datang ke Rasulullah. Ya Rasul, aku sudah Islam loh sekarang. Masa? Iya.
Mana janji engkau katanya mau ngasih ilmu sama saya. Nah enak ini. Kalau nol enak, dari nol. Jadi ketika dia sudah tidak musyrik lagi, dia tidak minta lagi ke dukun lagi. Dia sudah percaya banget sama Allah, sudah tidak percaya kepada lagi semua tenaga-tenaga yang lain. Masuk akal, Pak. Aku sudah tidak ke dewa lagi, aku tidak ke langit lagi, tidak ini lagi, ke sana lagi, tidak kemana-mana lagi. Tinggal satu sekarang, udah kosong. Mana ajari aku ilmu. Lalu Nabi mengatakan, kul. Coba jawab, Pak. Katakan, Allahumma alhimni rusdi wa qini sar nafsi. Ya Allah, beri aku ilham. Seketika itu diberi. Kenapa langsung diberi? Allahumma alhimni rusdi. Beri aku petunjuk. Petunjuk baik. Beri aku ilham takwa. Wa qini syarr nafsi. Lindungi dari kejahatan hatiku. Dicabutlah kejahatannya. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fasa. Begitu caraku melepaskan kejahatan dalam hatinya. Seketika, iya. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fasa. Dicabut kejahatan dalam hati itu. Allahumma alhimni rusdi wa qini sar nafsi. Makanya tradisi pesantren zaman dulu, angkatan saya, setiap dikasih wirid, kemarin istri saya bawa ke Mama Abdul Haq, usianya 115 sekarang, masih hidup, masih sehat, masih bisa jalan, mata masih terang. Ini wejangan untuk kamu. Tradisi pesantren. Saya kalau ngaji sama orang, satu kalimat dipegang teguh. Tradisi Rasulullah. Nih kamu saya wejang, kata Nabi. Allahumma alhimni rusdi wa qini sar nafsi. Ya Allah, beri aku ilham. Diam. Rasakan ilham takwa itu. Wa qini sar nafsi. Ya Allah, hilangkan kejahatan hatiku. Sekali baca langsung. Nah istriku belakangan, saya duluan. Saya tahun berapa? Kira-kira 30 tahun yang lalu diwejangnya sama beliau. Sekarang istri saya bawa sana. Ayo. Mama, datang ke Mama. Kata Mama, tos baca ya. Allahumma alhimni rusdi wa qini sar nafsi. Tos eta wae. Pegang yang kuat. Sama dengan Rasulullah SAW mewajang Sayyidina Husain bin Munzir. Ya Allah, nyambung silsilahnya. Kenapa sekali satu saja? Cukup satu. Kalau kita banyak ceramahnya. Di angkatan saya kurang dengar ceramah. Lebih senang mengamalkan satu amalan yang tetap istiqomah di situ, yang sampai targetnya merubah kejahatan dalam diri kita dihilangkan sehingga muncul i'lamus sari'ul khafiyu, pengetahuan yang langsung ke dalam hati yang merubah kejahatan, hilang dalam hati itu. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya, dihilangkan kejahatan dalam hati. Nah, target puasa kita belum tentu punya kesempatan lagi nanti tahun depan. Hari ini berpuasa, betul berpuasa. Kita coba latihan puasa betul. Coba rasanya apa, kata Pak Abu itu ya. Ketika terdiam lemas badan kita itu, tetap bekerja. Kita fisik tambah enak kalau puasa itu. Tambah seger. Yang kita perhatikan adalah sama. Silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Silatun, nyambung. Itu lebih ringan, dicoba aja nanti. Ketika kita amarah kita mungkin hari pertama it's okay belum. Hari kedua okay belum. Hari ketiga sudah mulai enak, dicoba aja. Rasakan. Annal qalba yasiru. Hati itu tiba-tiba berjalan, Pak. Ini kalau ekspresi biar gampang dipandang saja.
Terasa nih. Ini terasa sini. Dari mulai kaki sampai hati sampai sekujur kulit itu terasa. Ruh itu terasa berjalan. Seperti apa ya Rasul? Sallu salatan muwaddi. Kata Nabi, salatlah kamu, ini salatmu yang terakhir. Ketika Allahu Akbar, seperti Allahu Akbarmu terakhir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbarmu terakhir. Seperti Al-Fatihahmu terakhir. Seperti rukukmu yang terakhir, kata Nabi. Ini sujudmu yang terakhir. Di dalam sholat 2 rakaat itu ada akhir-akhir sholatmu. Al-Fatihahmu yang terakhir. Surat yang kau baca, bacaan sholatmu yang terakhir. Maka harus sadar, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqul. Bisa. Jangan engkau dekati sholat kalau engkau tak sadar. Allahu Akbar, saya sadar Pak. Al-Fatihah saya baca, saya sadar Pak. Saya bilang Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Saya sadar, wallahi saya sadar. Saya bilang apa sadarnya? Maafkan saya Allah, Rabbi firli warhamni. Hapuskan dosa-dosa saya. Aib saya tutup ya Allah. Beri aku rezeki ya Allah. Kasih aku petunjuk ya Allah. Hapuskan segala dosaku. Wa'fu anni. Dosa yang tampak tolong hilangkan ya Allah. Dosa yang tersembunyi hapuskan ya Allah. Saya heran kalau kita mengatakan saya nggak bisa sholat khusyuk. Itu saya heran, sangat heran sekali. Karena terpengaruh tadi. Terpengaruh dari pengetahuan-pengetahuan orang lain yang mempengaruhi kita terus menerus. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa khusyuk. Kembali lagi, saya ucapkan selamat berpuasa. Persiapan kita adalah bagaimana persiapan dalam berpuasa itu sampai kita bisa merasakan ada tenang itu luar biasa. Harapan saya semua petunjuk itu dengan sangat jelas. Sangat-sangat jelas. Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqari ya Allah. Gak bisa baca ya Allah. Iqra ya Muhammad, baca. Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Bukan baca tulisan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca di hatimu itu ada apa itu? Coba terjemahkan ini. Ada satu keadaan, saya bacakan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Itu tulisannya. Ini namanya tulisannya. Al-Qur'annya huwallazi, dia Allah, anzala, menurunkan, sakinata, tenang dalam hati orang beriman. Baca ya Muhammad. Iya. Di sini ada tenang mengalir dari Allah. Ungkapin, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah dalam hati. Abu Sangkan, ungkapkan apa perasaanmu dengan Erlinda. Ada apa? Aku merasa bergetar ketemu dia itu. Ternyata aku mencintai yang namanya Erlinda. Sama kan? Abu Sangkan, kau baca hatimu ada apa itu? Iya, ku baca. Hatiku sakit hati. Hatiku merasa gelisah. Ada tulisannya? Nggak ada. Baca. Apa rasanya? Hatiku terasa di sini membara. Bisa kebaca? Bisa. Dengan jelas. Jelas. Tidak keliru. Kenapa nanti baca Quran nggak sampai terasa begitu? Maka capeklah orang baca surat cinta yang hatinya tidak cinta. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan insya Allah puasa kita nanti bisa sampai bisa tersingkap batin kita dengan sangat jelas. Jadi Rasulullah sedang baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbi fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Sadaqallahul adzim. Jadi Nabi ketika itu baca Quran didengar oleh sahabat-sahabat. Ayatnya tadi, apakah sama orang yang dibukakan hatinya lalu ia mendapat cahaya dengan yang tidak dibukakan hatinya? Orang yang tidak dibukakan hatinya, ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu adalah orang saya sesatkan. Ada yang dibuka perantaran nur, ada yang ditutup. Makanya Raden Jagarti ini membuat tulis habis terang, habis gelap, lebih terang. Minazulumati ilan nur. Ini kita dah masih gelap nih. Bagaimana dapat itu? Ya Rasulullah, bagaimana aku dapat terang? Kan gitu. Saya terjemahkan bebas saja. Bagaimana aku mendapatkan nur itu ya Rasul? Qala idza dakhala nurul qalba insaraha wa wasa. Langsung. Kalau nur itu masuk dalam hatimu, coba kau rasakan. Ya ada di sini. Tenang, sangat tenang. Rasanya apa? Insaraha wa fasaha. Oke, kita ukur. Tenang apa nih? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih. Di antara manusia itu menyembah Allah itu baru permukaan. Kalau dia dapat rezeki banyak, dia tenang. Bukan tenang ini. Tetapi ketika rezeki itu hilang, inqalaba ala wajhihi hasrad dunya wal akhirah. Ketika rezeki itu hilang, tiba-tiba seketika itu dia gelisah. Bukan itu tenangnya. Justru ketika orang dapat cahaya itu, ketika idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika musibah terjadi, maka ruhku langsung berangkat menuju Allah. Di situ ada terasa insaraha wan fasa. Hati menjadi tenang. Seketika itu pula yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seketika itu, setelah tenang itu, tidak lama kemudian yaj'al lahu makhraja, langsung Allah buatkan jalan keluarnya, wa yarzuqhu, sekaligus rezekinya yang tidak terduga-duga datang seketika itu. Gak nunggu sekian tahun, tidak. Ayatnya mengatakan seketika itu. Kenapa engkau dapat seketika itu? Saya menerima. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali ini izin Allah. Saya rela kok dengan musibah ini. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Seketika itu, ketika aku rela, seketika itu yahdi qalbah. Hari ini yahdi qalbah. Bagaimana yahdi qalbah? Idza dakhala nurul qalbah. Seketika juga jika cahaya itu masuk ke dalam hatimu, insaraha wa fasaha, lapang dada. Ya Rasul, apa tandanya? Wa ma alamatu dzalik ya Rasul. Apa tandanya ya Rasul? Qala, beliau menjawab lagi, al-inabatu ila dar khulud. Ketika duduk begini, setelah insarawan fasaha, ruhmu dibawa oleh Allah. Saya ekspresikan. Ruhku dibawa oleh Allah menuju Allah. Terasa. Bergetar hatimu, iya ada pergetarannya, Pak. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Getar hatimu tiba-tiba. Kenapa? Hati pertama dapat nur. Idza dakhala nur qalba, cahaya itu masuk dalam hatimu, engkau akan bergetar baca Quran itu. Yabkuna, engkau akan menangis. Wa yaziduhum khusyu'a. Ketika menangis dia bertambah khusyuknya itu. Ya Allah, jawabannya gamblang semua dalam Al-Quran itu. Kenapa kita gak pegang ayat ini? Untuk melihat, oh saya gak ada. Kenapa gak ada? Karena nur itu gak ada. Bagaimana aku dapat nur? Ya Rab, Allahumma nawwir qalbi ya Rab. Kok gak ada nur ya Allah? Beri aku nur ya Allah. Beri aku nur. Setiap baca Quran gak bergetar hatiku. Ya Allah, beri aku nur ya Allah. Setiap wudhu saya tidak ada dampak sama sekali. Ya Allah, aku kok tetap jahat sampai detik ini. Padahal aku sholat terus, zikir terus, wirid terus, baca Quran terus. Tapi hati kok tetap gelisah, sedih. Iya, tidak ada nur. Apa tandanya ya Rasul?
Qala, dijawab lagi. Al-inabatu ila dar khulud. Ruhmu dibawa. Annal qalba yasiru ila Allah azza wa jalla. Hatimu dibawa oleh Allah. Saya hanya ekspresi ya. Terasa. Iya. Seperti apa? Wa ta'ahubu lil maut. Persiapan mati. Kira-kira orang siap mati seperti apa? Ya gini. Allah. Allah. Berdetak terus ke Allah. 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 Allah, Allah pun ada 3. Ada bil lisan, ada zikrul khafi, zikrul hakiki. Kita harapkan yang ini, yang terakhir. Allah berzikir kepada hambanya, otomatis sang hamba berzikir tiada putus. Allah cinta kepada hambanya, otomatis sang hamba akan ingat terus sama Allah. Kalau sang wanita itu mencintai, laki-laki mencintai, keduanya tanpa putus, dia ingat tanpa putus 24 jam. Kenapa saya banding-bandingkan terus? Iya, penting. Karena kita dengan cinta itu. Gelisah aku, ya Allah, aku dibawa ke Allah terus hatiku. Tanpa tasbih. Tasbih 1000 kali capek, Pak. Sholat jamaah tidak khusyuk, capek, Pak. Mencintai yang tidak kita kenal, mencintai yang tidak cinta, betapa capeknya mencintai seseorang yang engkau tidak mencintai, keduanya tidak mencintai. Mudah-mudahan manfaat, insyaallah ya, kita pegang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.